Selamat datang di channel KDRT. Nah, bicara tentang Mitsubishi Evolution itu nggak luput dari Tommy Mäkinen. Seperti di sebelah gua ini ada Evolution 6. Evolution 6,5 karena ini versi Tommy Mäkinen Edition. Yang mana ini dibuat oleh Mitsubishi sebagai bentuk penghargaan kepada Tommy Mäkinen yang sudah berhasil 3 kali meraih juara dunia dari tahun 96 sampai tahun 99. Yang mana di tahun 98-nya itu dia berhasil merajai kejuaraan rally dunia WRC dengan manufaktur, yaitu Mitsubishi. Nah, yang membedakan apa sih dari Evo 6 biasa? Jadi Evo 6 ini, Evo 6,5 ini yang Tommy Mäkinen Edition atau bisa kita bilang itu TM Edition ini udah ada beberapa pengupgradean yang dibuat oleh Mitsubishi dalam bentuk versi Tommy Mäkinen Edition ini. Nah, yang di sebelah gua ini adalah yang versi warna merah dengan livery khas dari Tommy Mäkinen Edition. Yang gampang kita lihat adalah kalau dari depannya ini kita bisa lihat bumpernya juga udah beda dengan Evo 6 yang biasa. Nah, jadi Evo 6,5 itu kita bisa lihat di sini ada penambahan memang bentuk bumpernya berbeda dan ada penambahan dari sisi aeronya untuk lebih mendinginkan mesinnya. Nah, untuk performance mesinnya sendiri ini juga udah ditingkatkan. Yang mana untuk yang versi TME Edition ini dia itu mempunyai 276 horsepower atau 280 PS. Nah, jadi ini performance-nya udah jauh lebih meningkat dibandingin yang versi Evo 6 biasa. Nah, dari interiornya juga memang ini akan berbeda. Karena kenapa? Karena dari bucket seat-nya sendiri itu ada tulisan Tommy Mäkinen Edition. Nanti kita lihat jelasnya lebih di dalam. Cuma kita bahas dari versi luarnya dulu. Nah, tadi gue bilang dari bumpernya ini berbeda dengan Evo 6 biasa. Di sini memang bumpernya itu meskipun tidak menggunakan karnat, tapi di sini dari desain bumpernya ini memang benar-benar dipikirin untuk menambah dari aerodinamika mobil ini sendiri. Nah, seperti kalian lihat di sini, ini bumpernya ini sudutnya lebih tajam di sini dan ini kayaknya kalau bertabrakan dengan angin ini pasti akan sedikit menambahkan downforce ataupun mengurangi dragging dari tabrakan angin itu sendiri. Nah, ini seperti kalian lihat di sini, meskipun nggak ada karnat, biasanya kan kadang mobil-mobil balap gitu kan ada tambahan karnat kan untuk menambah downforce, tapi ini udah menyatu dengan bumpernya. Jadi desainnya yang nggak diraguin lagi ya, memang desain by Rally Art. Nah, selanjutnya, selain memang dipikirin untuk bagaimana mobil ini menambah aerodinamikanya, tapi dari sisi pendinginan untuk ke ruang mesin itu juga dipikirin. Seperti kalian lihat di sini juga bagian intercooler ini juga ada terbuka cukup lebar supaya pendinginan ke intercooler mendapatkan angin yang lebih maksimal. Begitu juga untuk bagian di radiator. Nah, ini juga cuma menggunakan semacam kawat-kawat kayak wear mesh kayak gitu. Jadi angin ke dalam itu juga jadi lebih maksimal. Nah, belum lagi di sini juga ada semacam funnel. Ini funnelnya gue nggak tahu ya, nanti kita buka. Ini funnelnya kayaknya apakah ini ke bagian filter intake apa enggak? Nanti kita lihat di bagian mesinnya. Nah, kap mesinnya sendiri, yang ini menjadi ciri khas Evo. Memang kalau kita di lokal kan kadang bilang Evo 4 gitu kan, atau Evo 6 kayak gitu. Nah, tapi kalau yang benar-benar Evo, kap mesin itu udah pasti seperti ini. Di sini juga ada wear mesh juga, dan di sini ada kisi-kisi yang memang membuang panas dari turbo atau ruang mesin sendiri supaya lebih keluar langsung ke bagian luar ya. Nah, terus di sini juga ada semacam kayak air scoop juga untuk menambah pendinginan ke dalam ruang mesin. Karena memang seperti kita ketahui, mesin turbo itu cenderung lebih panas daripada mesin naturally aspirated. Nah, jadi supaya memang durability dan endurance mobil tetap terjaga meskipun dengan horsepower dan yang besar dan menggunakan turbo, tapi mesin tetap adem. Sesuai dugaan gua, air funnelnya bener, ini mengalir ke bagian filter udara di bagian sini. Nah, jadi bagian untuk penyedotan udaranya juga jadi lebih maksimal karena mendapatkan fresh air, bukan nyedot dari angin yang panas ada di dalam suhu mesin. Nah, jadi langsung dapetin angin segar atau memang bukan angin yang memang berputar di dalam ruang mesin. Nah, ini mumpung kita buka juga, jadi bisa kelihatan tadi kan kita lihat dari versi luarnya ya, untuk pembuangan panas mesin dari bagian engine bay
untuk keluar. Nah, tapi dari bagian dalam ini lebih detail lagi kita lihat penempatannya. Ini memang kalau kita tutup kap mesinnya, tuh pas banget ini ngambil hawa panas dari radiator ataupun turbo dan intake manifold untuk ngebuang anginnya keluar. Jadi panasnya itu nggak berputar di dalam ruang mesin. Jadi mesin itu akan lebih adem. Terus dari sisi velgnya sendiri, ini velg juga sebenarnya ini velgnya udah bukan yang bawaan dari Tommy Mäkinen Edition ya. Ini udah di upgrade sama ownernya dari JS Garage, Jonathan. Ini tapi ukurannya, size-nya ini mengikuti memang yang versi Tommy Mäkinen Edition, yang mana ini velg berbasis 17 inch. Dan di sini juga menggunakan big brake kit Brembo untuk di depan belakangnya. Nah, terus selanjutnya di sini nih kalau nggak salah kap mesin nanti kita lihat ya, gue nggak tahu nih, gue lupa. Ini kap mesinnya ini udah di-upgrade dengan karbon juga atau memang ini masih bawaan yang versi Tommy Mäkinen Edition. Nah, tapi yang jelas ini kelihatan atapnya ini udah di-upgrade dengan menggunakan karbon. Dan karbon ini adalah dry karbon. Jadi mobil ini udah lebih enteng lagi karena memang bagian atapnya ini juga udah diganti dengan karbon. Nah, selanjutnya yang lebih gampang lagi kita lihat selain livery Special Edition Tommy Mäkinen Edition ini adalah ini wingnya. Nah, wingnya ini memang kalau kita lihat warnanya memang nih merah putih ya, merah putih. Jadi bagian atasnya ini berwarna putih dan yang lainnya ini clear warna merah seperti warna bodinya. Dan yang menjadi ciri khas lagi di sini ada logo Mitsubishi Motors. Terus juga di setiap bumpernya di sini ada tulisan Rally Art ya. Nah, buat teman-teman juga yang sebenarnya kan karena memang susah banget ya nyari Evo 6,5 Tommy Mäkinen Edition. Sebenarnya kalian bisa convert dari kalian misalnya punya Lancer lokal, itu agak lebih rumit sih memang modifikasinya. Tapi kalau kalian punya Evo 6 dan ini ingin menjadikan Tommy Mäkinen Edition, kalian cukup mencari half cut-nya di luar. Terus begitu juga dengan body partnya, kalian bisa convert menjadi Tommy Mäkinen Edition. Nah, tinggal ditambahin livery-liverynya. Begitu juga interiornya kalian beli sekalian yang versi Tommy Mäkinen Edition. Dan jadilah Evo seperti ini. Nah, jadi bukan hal yang sulit kalau kalian punya dananya. Balik lagi, kalau kita kan kurang dana, jadi nggak bisa. Oke, ini mesin yang terpasang sekarang adalah mesin masih standar. Dan kabarnya ini akan di-upgrade sama Jonathan. Yang tadi gue bilang basicnya adalah 276 horsepower. Dan ini rencananya akan di-upgrade oleh Jonathan, akan menjadi sekitar 400 horsepower. Yang mana nanti kita coba di jalan, tapi kita nggak bisa tarik full-fullan karena memang kita di jalan raya, itu nggak boleh. Terus yang kedua, ini mobil juga belum dituning, jadi kita cuma pengen ngerasain aja sedikit akselerasinya, kira-kira seperti apa. Nah, lanjut ke mesinnya. Mesin ini masih basis standar, 276 horsepower, yang tadi gue bilang akan ditingkatkan menjadi 400 horsepower, di-upgrade sama Jonathan, dan itu nanti rencananya akan menjadi project yang akan kita kontenin. Nah, tapi walaupun ini mesin standar, tapi ini berbeda dengan yang Evo 6 biasa. Yang Evo 6,5 ini udah ada pengupgradean dari Mitsubishi seperti penggunaan turbo titanium yang menjadi horsepower-nya itu 276 horsepower atau 280 PS. Dan di sini juga ada upgrade dari penggunaan strut bar dari Rally Art. Nah, suspensinya sendiri yang Evo 6 dengan Evo 6,5 itu berbeda. Tapi yang ini udah diganti juga sama Jonathan dengan menggunakan suspensi dari Nitron berbasis 3-way. Nah, jadi mobilnya ini handlingnya udah ditingkatin. Selanjutnya, project selanjutnya yang akan dilakukan oleh Jonathan adalah tadi gue bilang akan meningkatkan horsepower dari mesin dan bobotnya akan lebih dientengin lagi. Yang mana ini mempunyai bobot standar itu sekitar 1,3 ton atau 1.300 sekian kilo lah. Gue lupa persisnya seperti apa. Kalian boleh komen di bawah kalau kalian tahu persisnya berapa bobot dari Evo 6,5 ini. Nah, terus dari radiator juga ini udah di-upgrade dengan diganti dengan PWR. Intercoolernya juga ini udah belum deh ya. Kayaknya intercoolernya masih menggunakan standar, cuma kalau nggak salah Jonathan udah beliin intercooler yang dari PWR juga, cuma belum dipasangin. Mungkin dipasangin nanti berbarengan dengan upgrade dari mesinnya sendiri. Nah, kurang lebih dari mesin seperti itu aja. Nah, nih kalau kita lihat nih, kalau 3-way atau 2-way itu biasanya menggunakan kanister terpisah. Nah, nanti ini bisa lihat detail, ini ada kanister terpisah dan ini bisa men-setup dari suspensinya sendiri yang mana kalau yang versi one way itu kita bisa cuma ngeklik untuk ngatur
di satu setup aja ya untuk nyetel ribbon maupun compression ya. Nah, sedangkan ini ribbon, compression ataupun kalau nggak salah tuh kalau three-way itu ada low speed atau high speednya kayak gitu, itu bisa disetting lagi. Nah, terus kita lihat juga ini untuk posisi top mount-nya ini juga udah ada untuk menyetel cambernya ya. Jadi cambernya udah bisa disetting langsung dari si top mount suspension-nya. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan ngelihat bagian interiornya apa yang membedakan Tommy Mäkinen Edition ini dengan Evo 6 lainnya. Oke, sekarang kita udah di dalam mobilnya sendiri. Nah, jadi yang membedakan lagi kalau yang versi Tommy Mäkinen Edition ini, steeringnya juga udah dikasih dengan steering dari Momo. Nah, Momonya ini juga memang spesial memang untuk versi Tommy Mäkinen Edition ini. Nah, bisa kita lihat dari memang steeringnya yang masih berbentuk seperti memang steering Evo, tapi di sini ada logo Momo di sini. Nah, terus steeringnya ini memang steering racing banget ya pada nyamannya ya. Dan di sini dibalut dengan kulit dengan stitching berwarna merah. Nah, begitu juga dengan bagian shiftingnya, ini juga shifternya, ini juga ada kulit dan ada bungkusannya ini juga dengan stitching berwarna merah. Begitu juga dengan shift knob-nya. Shift knob-nya juga stitching warna merah. Jadi terkesan racing banget. Nah, untuk dashboard sendiri, dashboardnya berclear hitam. Dan di sini ada tambahan lagi. Nah, nih seperti kita lihat di sini ada semacam kayak ini apa aja ya? Oh, ini ada temperatur, terus ada fuel press kayaknya, dan ada boost meternya nih dari Rally Art. Nah, itu yang membedakan. Terus juga di sini ada, nah nih ada badge-nya nih, ada badge Mitsubishi Evolution Rally Art. Nah, by Rally Art. Itu yang membedakan. Nah, terus kita lihat juga di sini joknya juga ini udah joknya berbasis semi bucket ya, semi bucket, dan yang membedakan lagi adalah semi bucketnya di sini ada tulisan Tommy Mäkinen Edition. Nah, ini dari Recaro. Jadi warnanya itu perpaduan antara warna hitam dengan warna merah, begitu juga dengan jok belakangnya. Nah, cuma yang di jok depannya ini ada tulisan Tommy Mäkinen Edition. Nah, terus dari plafon sendiri, plafonnya juga masih warna abu-abu, dan karpetnya, sampai karpetnya ini juga Rally Art. Nah, jadi di pinggirannya itu ada stitching warna merah, dan itu yang membedakan. Nah, setelah ini kita akan coba bawa jalan, kita rasain kira-kira seperti apa berkendara dengan mobil Evolution 6 ini, atau Evolution 6,5 Tommy Mäkinen Edition. Oke, ini sebentar lagi kita bakalan bawa jalan mobilnya, kita bakal ngerasain. Tadi sesuai janji gue, kita akan ngerasain tipis-tipis aja, karena kita nggak bisa tarik full, karena mobilnya belum ditune. Balik lagi, kita nggak mau ambil resiko. Nanti setelah mobilnya di-upgrade, baru kita bakalan tes secara full gimana rasanya akselerasi dari mobil ini. Nah, sekarang kita bakalan jalan, kita dengerin dulu suaranya. Oke, umumnya mobil-mobil turbo ya, dia nggak seperti NA yang melengking, tapi suaranya cukup ngebas dan enak. Nah, nanti kita rasain aja di jalan seperti apa. Ini kita masih di jalan umum yang mana ini cukup rame ya. Jadi kita bawanya pelan. Tapi mobilnya fun to drive ya kalau gue bilang. Karena kenapa? Karena kita dibawa pelan, mobilnya tuh nggak det-detan. Seperti kalau kayak kita bawa mobil-mobil memang horsepower-nya tinggi, atau mobil-mobil upgrade-an yang kalau kita bawa di RPM rendah tuh mobilnya bakalan det gitu. Jadi maunya tuh digas aja terus. Tapi kalau ini kita bawa RPM rendah, di bawah 3000, main di 2000-an, 2500, masih enak banget tuh. Nyaman banget. Gak berisik juga gitu. Terus kalau digas pasti nyaut. Nah, cuma ini kita nggak bisa gas karena memang ini masih di jalan raya. Nanti kita akan ngerasain di tol seperti apa. Nah, terus juga ini koplingnya enteng. Jadi walaupun kena macet itu apa ya? Jadi nggak bikin kaki kita tuh jadi pegel gitu. Nah, terus dari shifternya, di sini shifternya juga kayak yang kalau kita mindahin gigi tuh kayak pasti gitu, nggak ada oblaknya gitu ya. Jadi masuknya tuh meskipun ini bukan short shifter, tapi tuh mindahin giginya tuh kayak yang berasa banget gitu, klek 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 gitu.
minda giginya. Nah jadi apa ya, happy banget lah bawa di mobil gitu. Nah tinggal nanti gimana kita ngerasain kalau ditarik dikit. Nah ini agak kosong nih, kalau kita tarik dikit gimana ya. Wow, masih enak banget. Padahal itu tadi gue ngegeber cuma sampai RPM 4500. Apalagi nih mobil kalau memang udah ditune aman, wah ngerasain bisa sampai RPM full. Karena ini kita lihat redline-nya itu bisa sampai di 7000. Cuma kayaknya mobil-mobil turbo itu nggak aman sih sampai segitu. Mungkin ya 6000 shifting itu bisa lebih aman lah. Cuma nih karena mobilnya belum ditune, kita sampai 4500 saja udah cukup kayaknya buat ngerasain hentakan dari ketika busnya masuk, turbonya masuk. Nah nanti kita rasain di tol seperti apa dengan speed tinggi tapi RPM-nya nggak tinggi. Kita ngerasain mobilnya ini enak nggak di di handling, karena memang suspensinya seperti yang kita bahas sebelumnya ini udah di-upgrade dengan Nitron suspension yang 3-way. Nah ini tadi udah ngelewatin jalan yang agak bergelombang gitu, terus ada jalan-jalan yang ada loopnya, terus speed trap, masih nyaman ya menurut gue ya. Jadi nggak kayak mobil, ini kan mobil ceper ya. Kalau kita bawa mobil ceper atau mobil yang diceperin, itu tuh kalian tahu sendiri pasti kayak berasa bumpy banget gitu, lompat-lompat apa segala macam. Tapi ini enggak. Dari tadi gue juga dalam perjalanan sebelum kita di sini, kita kan sempat jalan di Peak ya. Yang Peak itu kalian tahu, itu kan bukan aspal, itu pakai konblok. Ya memang berasa keras, tapi menurut gue masih bisa ditoleransi untuk kenyamanannya. Karena memang ya namanya mobil balap ya, meskipun bukan mobil balap banget gitu, mobil sport lah kita bilang. Tapi masih enak gitu buat kita nikmatin di jalan-jalan yang nggak halus gitu ya. Nah, ini coba kita geber lagi dari gigi 2. Wow, tuh padahal sampai 4,5 doang RPM ya. Tapi happy nggak mas? Berasa nggak? Berasa ya. Gimana gebernya sampai RPM-nya maksimal gitu. Itu pasti bakalan lebih enak banget deh. Nah ini di depan ada jalan nikung dikit, kita agak coba nikungnya dengan speed yang ya nggak tinggi-tinggi banget lah, tapi lebih tinggi daripada kita bawa mobil standar. Nah ini di speed 80 kita nikung yang lumayan tajam. Tuh, mobilnya tuh grip banget ya, enak gitu ya, kayak berasa bawa mobil balap aja. Karena memang yang suspensinya ini memang suspensi competition yang kita pakai, jadi ya nyaman lah. Nah ini kita udah masuk ke tol, jadi kita bisa agak naikin speed lah tipis-tipis. Cuma padat juga nih ya. Kita coba ambil kanan ya. Ini gue dari gigi 4, gue tarik. Waduh, hampir RPM 4,5 aja tuh udah happy banget bawanya. Oke, nggak sabar nih mobil setelah ditune bisa ngerasain full power itu bisa keluar kayak gimana gitu, sampai ke limiternya. Nah, ini satu hal lagi nih yang menarik. Dari gue ngambil mobil ini, kan gue ambil mobil ini kan di daerah Lebak Bulus ya. Lebak Bulus bawa ke rumah gue, daerah Jatinegara. Terus tadi pagi jalan ke Peak dulu, karena kita ada JDM Run, terus kita jalan ke BSD Serpong. Itu jaraknya lumayan ya, gue lupa berapa kilometer lah gue hitungin. Tapi bensinnya ini masih di atas setengah. Jadi kalau untuk seukuran mobil 2000 cc turbo, dengan jarak yang segitu, terus mobil juga ada di tarik-tarik tipis lah gitu ya, nggak akan kenceng banget. Paling tadi gue speed maksimal paling sekitar 120 gitu, 130 kayak gitu. Tapi bensinnya masih di atas setengah. Irit nih mobil kalau gue bilang. Untuk sekelas Evo ya. Jadi happy sih nih mobil. Jadi maksudnya mungkin kalau udah ditune, coba bawa track day ke Sentul, bisa dibawa ke buat happy-happy, ganteng-gantengan di jalan ya kan, ikut anak-anak kayak seperti tadi, JDM Run. Masih enak juga dibawa, AC juga nyala, dingin. Mobil nggak endet-endetan, idle-nya. Nyaman banget sih. Nah jadi kayaknya ini bakalan salah satu masuk wishlist gue dream car. Ya kan, dream car-nya gue gitu. Jadi kayaknya kalau dari varian Evo, dream car gue tuh, gue pengen punya Evo berapa aja sih? Gue pengen punya Evo 3, gue pengen punya Evo 6,5, sama gue pengen punya Evo 9. Nah itu masuk wishlist gue ntar kalau udah nggak kurang dana lagi. Kalau sekarang masih kurang dana, kita minjem aja dulu sama JS Garage, ya kan, sama si Jonathan. Oke, segitu aja video dari kita kali ini. Terima kasih buat Jonathan dari JS Garage yang udah minjemin mobil kita. Jangan lupa follow Instagramnya JS Garage. Dan
Buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram KDR Tim 22 dan Ridwan Hanif juga jangan lupa. Begitu juga dengan gue Ican 99. Sampai jumpa di episode selanjutnya.